Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teguh Praitno dengan NIM 2017 1030 1008. Perkenalkan, nama saya Sekar Gitasari dengan NIM 20 191 030 10 12. Perkenalkan, nama saya Firdatul Jana, NIM 2017 1030 1084. Saya Rizky Amnullah, Milenial Darajat dengan NIM 2017 1030 1086 dari kelas PKN 33. Perkenalkan, saya Wildan Baris Salamudi, NIM 2019 1030 1168. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tetapi kenyataannya aturan hukum seringkali dilanggar bahkan oleh aparat penegak hukum dan bentuk hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah tapi kumpul ke atas. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap penegakan hukum. Perbaikan penegakan hukum dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu, dengan konsep negara hukum yang demokratis, penegakan hukum tidak hanya terpaku pada aturan hukum tertulis. Apabila aturan hukum tertulis tidak memberikan keadilan, maka aturan hukum tertulis dapat disimpangi. Penegakan hukum juga didukung oleh lahirnya teori hukum progresif dan teori hukum integratif. Dalam konsep negara hukum di dunia, dikenal dengan adanya konsep prestat dan konsep rule of law. Negara hukum Indonesia berdasarkan pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan negara hukum yang demokratis. Artinya negara hukum di Indonesia memadukan antara konsep prestat dan konsep rule of law. Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum harusnya hukum ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Akan tetapi pada kenyataannya aturan hukum tersebut sering dilanggar bahkan oleh aparat penegak hukum dan membentuk hukum itu sendiri. Seperti polisi, hakim, jaksa, advokat dalam menangani perkara sering melakukan perbuatan tercela seperti penyuapan, transaksi perkara, calo perkara, jual beli putusan, maklar kasus, dan sebagainya. Begitu juga dengan anggota DPR sebagai pembentuk hukum, ada beberapa yang terjadi kasus korupsi ataupun melakukan pelanggaran hukum yang lain. Dalam pandangan dunia internasional, negara Indonesia angka korupsinya sangat besar sehingga negara Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Korupsi di Indonesia yang sudah sangat luar biasa dampaknya dirasakan masyarakat secara nyata. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, akan tetapi penegakan hukum terhadap kasus korupsi dirasakan masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum itu bukan hanya terhadap tindak pidana korupsi, tapi juga seluruh penegakan hukum di Indonesia. Bahkan proses penegakan hukum pun dapat dipertegangkan. Muhammad Mahfud MD 2010, 176-177. Contoh kasus lemahnya penegakan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi yang penyelesaiannya sangat lama dan banyaknya kasus korupsi baru. Yang kedua, penangkapan dan kriminalisasi ketua adat Kinipan atas pertahanan hutan adat yang akan diambil alih oleh perusahaan sawit. Yang ketiga, adanya aparat hukum yang melanggar hukum seperti kasus Jaksa Pinangki dan Joko Anwar. Yang keempat, kasus salah tangkap 6 pengamen Cipulir yang dituduh dalam kasus suatu pembunuhan. 5. Ada kriminalisasi oleh jurnalis dan aktivis Beni Edward oleh penegak hukum. Yang keenam, ada kasus pemukulan dan penganiayaan demonstran oleh oknum penegak hukum. Apakah yang menjadi permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia? Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor hukumnya itu sendiri, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas, dan yang keempat faktor masyarakat, dan yang terakhir faktor kebudayaan. Pertama adalah faktor hukumnya itu sendiri. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Di samping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Artinya yaitu faktor hukum adalah peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya. Terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Kedua yaitu faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum.
mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, hingga petugas-petugas sipil permasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau tugas masing-masing. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu. Sebab kenyataannya, penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar. Sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegakan hukum. Ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya dukungan dari fasilitas atau sarana yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Keempat adalah faktor masyarakat. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuannya yang jelas berbeda. Yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Seperti yang rekan saya jelaskan tadi, banyak sekali ketidakadilan dan juga kelemahan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hilangnya ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Nah, dari hilangnya ideologi Pancasila tadi, timbullah beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya hukum di Indonesia. Yang pertama ada hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Jadi tingkat kekayaan mempengaruhi seberapa lama hukum itu ditetapkan. Kemudian yang kedua ada tingkat jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan, maka semakin dipermudah proses di ranah hukumnya. Berbeda dengan masyarakat kecil yang semakin dipersulit dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian ada nepotisme. Nah, nepotisme ini mereka yang memiliki kekuasaan, maka semakin cepat kasus terselesaikan. Berbeda dengan masyarakat kecil yang tidak memiliki apa-apa, mungkin akan dipersulit proses hukumnya di ranah hukum. Poin terakhir adalah rendahnya moral para pejabat hukum. Banyak dari pejabat hukum yang melanggar hukum itu sendiri, contohnya pada kasus suap. Hal ini disebabkan karena rendahnya moral para pejabat, sehingga mereka melakukan hal seperti itu tanpa adanya rasa malu. Padahal seharusnya sebagai instansi pemerintah memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya, dan juga bisa menjadi panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Ada berbagai macam cara atau solusi untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, di dalam rangka penyusunan undang-undang agar lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan dan kesadaran hukum dari penegak hukum tentang tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, Komisi Yudisial seharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yang memberi keputusan tidak memenuhi rasa keadilan. Yang keempat, memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Yang kelima, pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Adapun kesimpulan dari penjelasan kelompok kita tadi, yaitu penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal, masih banyak terjadi pelanggaran baik dari penegak hukum maupun pembentuk hukum itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD pada buku Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi 2010. Ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia, yaitu 1. Di dalam rangka penyusunan undang-undang agar lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat. 2. Meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan, dan kesadaran hukum dari penegak hukum tentang tugas dan tanggung jawabnya. 3. Komisi Yudisial seharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yang memberi keputusan tidak memenuhi rasa keadilan. 4. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya penegak hukum di Indonesia. 5. Dan terakhir,
pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menyelesaikan tugas dengan semestinya. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.